Om, kami tak buah ya. Ambil. Tadi kami lewat, sedap betul nampak buah ini merah-merah. Kami petik. Masak Masak nih macamnya nih, tak tahu lah masak tidak. Ini kurang tua nih. Biasa kalau udah tua, udah masak itu udah sampai hitam dia. Iya. Biasa berapa bulan baru boleh petik? Dia tidak hitungan bulan sih, karena kemarin baru panen. Ini lagi bukan musim raya sih. Kalau musim raya itu nanti banyak deh sekali berbuah. Iya. Ini kan kemarin udah berbuah banyak, ini berbuah lagi, cuman tak banyak. Tapi udah ada jual, ada ini. Kalau untuk yang berbuah saat ini belum. Kalau yang kemarin banyak udah berbuah, udah ada berapa kilo ya? Ada sekitar berapa ya? Satu pohon itu ada yang 50 kilo ada. Wah. 50 Iya, yang satu, kilo. tapi yang sebelah sini. Kalau yang kecil ada pohon yang Oh, yang agak belah depan tuh. yang ini sebelah sini. Ah. Kalau yang sebelah sana agak kecil, kan ada berapa pohon nih? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 pohon yang jamaikanya. Jambu jamaika. Tapi yang paling banyak yang belah sini nih, yang paling banyak ini sama depan itu depan sekolah, depan kursus tuh. Oh, Itu paling banyak. Kalau yang sebelah itu agak apa ya? Baru belajar berbuah lah. Kalau yang samping depan sana juga lumayan banyak. Cuman yang paling banyak ini dengan yang depan sekolah. Yang depan tuh baru belajar berbuah ya. Nah, ini yang sebelah ini kan ada kecil Ya. Itu umurnya baru berapa? Mungkin ada sekitar usia 3 tahun tak sampai kayaknya. Berarti yang ini udah senior nih. Ya, ini kan udah agak besar, buahnya agak. Cuman kan memang harus dibungkus. Dia jadi kalau dibungkus kan minimal dia buahnya ini kan kurang apa. Kalau dibungkus dia biasanya buahnya itu nanti halus karena tak disengat lalat buah dan tidak dimakan hama along, kampret, hama kampret. Berarti bagus Om, tak busuk. Memang tak busuk karena dibungkus. Manis. Ini kalau mungkin hari dia cukup manis lagi ya. Iya. Pokoknya nanti biasa kalau saya petik, kalau pas saya jual, itu sampai betul-betul menghitam betul. Nah, itu kalau udah menghitam itu biasanya rasanya jauh lebih enak, lebih manis. Apalagi kalau pas cuaca panas memang waduh. Seger rasanya. Tuh ada berapa 5 pohon. Jadi selain jambu, Selain yang udah berbuah? jambu yang udah berbuah, matoa yang paling produktif itu ada 3 pohon, 4 pohon, 5 pohon yang udah produktif. Tapi yang paling banyak buahnya itu ada 3 pohon. Yang lain itu sedikit-sedikit. Ada yang samping di kandang kambing itu hasil cangkok juga tuh. Itu juga lumayan bagus. Tapi tadi masih kecil-kecil ya. Nah, kalau yang di sini rata-rata sudah ada yang di belakang rumah ini ada berapa puluh pohon ya. Matuanya ada 1 baris 1 2 3 4 5 6. Ada 4 baris 6 kali 4 berapa? Itu ya. Ada berapa pohon? 6, 12, 24. 24 pohon tambah yang itu 25 26 27 28 29 30 lebih pohon. Nah, kalau alpukatnya udah alhamdulillah udah ada yang belajar berbuah yang depan sana ada. Berapa pokok alpukatnya? Alpukat ada berapa pohon ya? Alpukat 1 2 3 4 5 6 6 ya sama depan 1 2 3 4 5 6 pohon. Ada pohon durian juga tuh hasil stek Durian? stek tapi kakinya ganda, ada sekitar kakinya itu saya jadi 1 pohon 8 pohon awalnya 8 pohon itu saya jadikan satu nanti nyatu semua seperti ini, nanti atasnya itu saya ganti SO. Yakin tanam durian ke tanah gambut? Karena kan katanya, tapi memang udah
pernah dicoba. Hmm. Kalau nanam pohon durian di tanah gambut itu, pohonnya hidup, cuman tak pernah buah, Ya, tak bisa betul. buah. Memang. Kalaupun dia udah berbunga, gagal untuk buah. Ya, kalau belum ada sih saya lihat durian ditanam di tanah gambut itu berbuah, karena memang tidak ada, karena memang pertama kadar asam tanah gambut ini memang Tinggi ya. tinggi kadar asamnya, sedangkan akar apa namanya, akar pohon durian itu kan tunjang dia, jadi dia nyentuh aja ke bawah kan udah kena air tuh asam. Jadi rata-rata biasanya pohon durian itu mati pucuk itu karena memang posisinya udah nyentuh ke air gitu loh. Jadi kadar asamnya tinggi. Cuman begitu juga alpukat juga seperti itu. Cuman yang alpukat sama durian ini saya siasatin, itu ada sekitar 2 truk atau 2 lori tanah untuk bikin kolam dulu. Awalnya kolam sih, saya timbus, saya kasih batu baru saya tanam durian. Nah, sama alpukat yang samping sekolah itu saya nanamnya, saya bikin lubang sekitar hampir 2 meter, udah dalam 1 meter lebih, terus saya kasih batu di dalamnya, itu batu pecahan, batu-batu bongkahan batu sama batu-batu pecahan tembok gitu kan. Saya taruh di tepi-tepinya, terus saya isi tanah bakar, terus saya timbus dengan tanah merah. Berapa meter masuk dalam itu? 1,5 meter. Iya, 1,5 meter. 1,5 meter. Jadi maksudnya untuk mengurangi kadar asam. Maksudnya dikasih batu itu saya tahu juga sih. Ide kenapa saya kasih batu sebenarnya pertama itu biar tidak tumbang sih. Ternyata batu itu juga untuk mengurangi kadar asam gitu loh. Jadi biar kadar asamnya agak kurang, terus minimal di dalam itu nanti kalau musim pengemarau itu dia ada pelembab. Karena di dalam batu itu biasanya dia kan sejuk gitu loh. Nah, dia sebagai pelembab. Makanya aku tengok sekarang alpukat saya berbuah. Belajar berbuah gitu loh. Karena kemarin yang sebelah sini itu agak udah berkali-kali berbuah, jatuh mungkin belum masanya. Cuma yang ini dia ngembang terus sekarang udah sebesar gini alpukatnya. Ya alhamdulillah lah. Artinya kan memang kita mencari tahu sih apa sih penyebabnya kok bisa di tanah gambut tidak bisa ditanamin buah-buahan seperti ini. Memang ada beberapa pohon yang tak bisa ditanam di tanah gambut, memang tidak cocok gitu kan. Ya kayak durian sebenarnya. Durian juga saya kasih batu. Itu 2 truk tuh tanah untuk nimbus durian sebelah sana itu. Itu agak tinggi udah tuh. Tapi ngomong-ngomong soal durian nih. Apa sebetulnya yang buat Om tuh nekat untuk tanam pohon durian di tanah gambut? Atau karena penasaran, masa iya sih di tanah gambut kita tanam durian? Betul. Awalnya sih gini, saya lihat di YouTube, lihat di beberapa referensi itu kan, lihat di TV. Durian di dalam polybag kok bisa berbuah? Kak polybag? Ada. Iya. Tabula pot namanya. Durian di dalam polybag besar. Iya, terus ada juga alpukat di dalam polybag bisa berbuah. Dengan terbatasnya tanah yang ada gitu kan. Artinya pohon itu karena mungkin perawatan, terus pupuk apa segala macam untuk nutrisi untuk tanaman tersebut, dia bisa berbuah. Apalagi kita yang mungkin ditanam di tanah bebas gitu kan, artinya bisa akar itu bisa menjalar kemana-mana, kok tidak bisa gitu loh. Awalnya sih bukan nekat. Saya sebenarnya kemarin ada beberapa puluh pohon durian alpukat yang saya stek sendiri, sambung pucuk dengan beberapa kaki ganda, ada yang 8, ada yang 9, ada yang 5 pohon jadikan 1. Jadi yang ke atas nanti kita potong, gantikan pohon-pohon durian yang berkelas seperti SO, terus apa lagi namanya? SO, Musangking sama 01. Kemarin itu karena memang saya rencana mau tanam di Bukit Siamban. Udah saya tanam di situ pas ada kemarau panjang tahun berapa deh? Yang kemarau panjang. Yang sampai kebakaran beberapa lahan perkebunan di depan. Itu kayaknya kami masih kuliah deh. Kayaknya ya. Kami sempat bikin sumur umum belakang ini, gali sumur. 19 atau 20 gitu tuh. Nah, pokoknya kurang lebih gitulah. Jadi selain dibawa ke saudara sepupu, dibawa ke Pulau Burung,
saya tanam sendiri. Memang saya awalnya mau tanam sendiri gitu kan, ketimbang beli harganya mungkin relatif mahal, kita coba sendiri stek, alhamdulillah hidup gitu kan. Saya tanam di Bukit Syamban itu ada sekitar belasan pohon, itu rata-rata mati semua Hidup. gara-gara kemarau panjang. Jangankan pohon yang baru ditanam kemarau panjang kemarin, pohon yang sudah berbuah pun kemarin itu sempat harus disiram semua, pakai truk, pakai lori, orang tuh nyiram pakai Kekurangan air kan? kekurangan air. Nah, waktu kemarau panjang itu, nah, itu mati semua. Ya udahlah, bukan rezekinya. Terus ada yang pohon satu polybag besar kemarin, pohon durian, ada kaki ganda juga, dibeli Ijal Faisal. Iya, Dipaksa sama dia. Sebenarnya kalau kita harga jual dengan tinggi 2 meter lebih, dengan bonggolnya udah sebesar gini, dalam polybag besar, ngangkatnya nggak bisa pakai motor, pakai pickup. Iya. Jadi dipaksa dibeli berapa ya? Dibeli 300.000. Padahal untuk durian kelas setinggi 2 meter itu udah mahal. Cuman ya Iya, karena iya. teman ya udah kita kasih aja, nggak apa-apa. Orang kampung gitu. lagi. Orang kan? kampung. Orang jangan Toh suatu saat kalau misalnya duriannya berbuah kan bisa Iya. dicicip. Toh kan juga kadang kan Om juga dapat daun ubi kan. Ya, Jadi, itu dia. Ada hubungan simbiosis mutualisme. Betul, saling membutuhkan. Selain itu juga kemarin teman-teman sekolah pun ada yang beli, pesan juga sama saya. Padahal saya cuma belajar otodidak juga sih. Cuma lihat referensi, oh seperti ini. Itulah enaknya sekarang. Artinya Kita bisa tengok YouTube kan. lihat di YouTube ada cara nyetek durian, cara nyetek alpukat. Tinggal gitu kita kan. mau atau tidak aja. Nah, steknya kemarin pakai sambung sisip sih, sambung sisip sama sambung pucuk rata-rata. Nah, alhamdulillah hidup. Ini alpukat saya ini sambung pucuk semua. Iya. Makanya kemarin yang ada usianya cuma berapa tahun, alpukat ada usia 2 tahun sudah berbunga gitu loh. Itu yang jambu Jamaika tuh, yang sebelah sana yang agak kecil tuh. Nah, ada Yang sebelah dekat- ini yang masih dekat dengan kandang kambing tuh kan. iya sebelum dari sini ada satu lagi Iya. sini. Itu kemarin tingginya 1 meter aja itu sudah berbuah. Karena dia pakai stek, sambung pucuk. Jadi kita tanam biji dulu, terus nanti udah tumbuh kita ambil pohon yang sudah berbuah. Jadi kita sambung pucuknya. Nah itu alhamdulillah. Jadi usianya tak lama. Biasa kalau sambung pucuk itu lebih relatif lebih cepat untuk pembuahan. Kalau tanam biji pun juga mungkin ya selisihnya mungkin sekitar setahun gitu aja, atau 2 tahun. Rata-rata sama. Yang alpukat pun matua pun tanam biji. Dan matua sendiri dia nggak pakai musim. Beda dengan durian mungkin bisa setahun sekali gitu kan. Bahkan setahun sekali kadang gagal, kadang juga ada yang sampai 2 tahun sekali. Tapi kalau matua habis kita petik, tapi matinya kita jangan dipangkas habis. Rata-rata orang kadang dipangkas habis sampai gitu kan. Sayang sebenarnya kita kalau metik pas di samping buahnya jadi tangkainya itu aja, nggak usah dipangkas. Jadi Nggak usah di browning habis. dari pangkal tuh ya. Nah, kalau dari pangkal atau kita browning habis, nanti kita dia untuk pembuahan dia lama. Dia harus keluar tunas baru lagi. Nah, kalau kayak di depan itu kan, dia cuma diambil pas tangkai bagian buahnya aja, tak lama, hanya hitungan 1 bulan, dia keluar lagi. Nah, itu contohnya itu. Itu ada yang sudah habis panen kemarin, sekarang udah bunga lagi. Dia nggak putus gitu, walaupun buahnya terkadang tak begitu banyak, cuman kan ada saja gitu buahnya. Itu enaknya berkebun. Iya. Itulah salah satu keuntungan kita tinggal di kampung ya. Kalau kita punya kebun luas di belakang rumah tuh biasanya tuh kita bisa tanam apa aja. Iya. Jadi selain mengisi waktu kita bisa santai. Terus kalau kebun di belakang rumah tuh enaknya kita sampai mungkin pulang kerja, pulang ngajar atau pulang dari kantor gitu kan, setengah jam atau 1 jam gitu kan masih ke belakang ke kebun gitu kan, enak gitu loh. Tapi kalau kebun kita mungkin jauh gitu kan, kayaknya waktu kita habis di jalan. Kalau ini kan mungkin kita tergesa-gesa mau menjelang maghrib gitu kan, masih sempat lah maghriban di musola gitu. Kadang kan kita ada masanya kayak lagi stresnya kerja kan. Betul. Yang ada rutinitas kayak di kantor atau di sekolah, balik tuh tengok kebun kan kayak rasanya kayak
ada gitu kan. Betul. Apalagi lihat kebun, kita lagi jenuh atau kita lagi capek, lagi ada masalah, kita lari ke kebun, kita main di kebun dengan lihat hewan ternak kita lepas gitu, kayaknya apa ya? Beban-beban pikiran yang ada di kepala itu kayaknya udah berkurang gitu, santai. Sesederhana itu kalau gitu. Karena kan ada tipikal orang tuh kalau lagi stres pas weekend nih Sabtu Minggu pergi liburan ke pantai atau bahkan ada yang keluar kota. Tapi bukan tidak menutup kemungkinan kita juga perlu ke sana. Cuma kan masalahnya kan di gue. Ya. Jadi ya ke kebun aja lah larinya. Iya. Cuman ada yang unik Om. Apa ya, bahasa orang dulu tuh. Kalau misalnya lagi suntuk di rumah atau lagi stres-stresnya kerja, pergi ke kebun. Kalau ditanya nak apa? Cari keringat. Betul. Cari keringat. Cari keringat, iya. Pergi ke kebun cari keringat. Ya maksudnya mungkin ya pergi ke kebun mungkin kerja juga keringatan. Iya. Cari keringat artinya gini, mungkin ya nyabut rumput atau bersih yang mungkin ada tanaman-tanaman liar di tanaman yang kita tanam gitu kan, kita cari keringat sambil santai lah. Artinya memang gitu juga. Kebun kalau nggak diperhatiin, kita nggak pernah ditengok, itu nanti kan kayak belukar jadinya, kan jadi hutan gitu kan. Tapi kalau kita hari-hari, karena kebunnya dekat, kita sering ke belakang hampir tiap hari, jadi tanaman-tanaman liar itu hampir nggak ada. Contoh kayak gini lah. Ini kalau bagi kami udah cukup lapang. Iya. Ya mungkin kalau dibandingkan dengan kebun-kebun sebelah kanan kiri sana sampai mungkin lah ya. Karena kebun pun kalau terlalu lapang tak ada rumput sama sekali juga kurang bagus kan. Ya. Tapi kayaknya sih ya kalau dibandingkan mungkin sampai ke darat sampai ke sana ya. Kebun yang mungkin agak sedikit lapang banyak. Pohon ya cuma di sini kayaknya. Kalau dulu ini sampai bersih nih. Dulu kan ini kan semak betul kan? Ya, awalnya dulu getah ini kan pohon getah semua. Saya minta sama mama untuk saya tebang, saya tanamin buah-buahan aja gitu kan. Jangankan untuk kita di depan itu aja, saya mau jalan ke sini aja takut dulu. Karena memang seram. Tapi kalau sekarang malam kadang, apalagi kalau pas musim layang-layang, anak-anak mainnya di sini layang-layang ini. Jadi sampai tanah ini walaupun tanah gambut sampai padat gitu loh. Jadi memang bisa untuk kegiatan apa aja, untuk anak-anak main bisa. Iya, kemarin ada untuk main bola pun bisa. Kemarin ada suami istri katanya pengen nongkrong di sini, hanya pengen sekedar makan, nggak tahu dari mana. Orang mana? Dari Tanjung, dari Tanjung Batu, dia pengennya apa? Pak, boleh Pak kami main di kebun Bapak, cuma numpang makan-makan aja, pengen healing katanya. Iya benar sih, gara-gara cuman saya pondok ini saya pernah saya upload kalau nggak salah main di kebun gitu kan. Jadi dia pengennya numpang healing aja, main sama anak satu keluarga gitu kan, sama istrinya. Berarti ke depan memang tempat ini punya potensi untuk jadi wisata perkebunan nih. Saya juga pengen sih kalau suatu saat nih tanaman ini udah subur, sudah berbuah semua, menghasilkan gitu kan, pengen bikin wisata buah gitu kan. Jadi metik, makan di tempat gratis gitu. Timbang bayar. Pokoknya kalau datang gratis. Baliknya kalau ada yang dicangking. Yang dicangking. Dicangking dibawa gitu kan. Dulu ini bersih betul nih. Dulu ini saya buang rumputnya, nggak ada rumput sampai dulu. Benar sampai habis rumputnya kan. Kalau lapang sangat yang juga banget. Iya. Hijau-hijaunya macam padi kan. Cuman pohon-pohon jenis pohon tauran memang tidak ada karena dulu saya cabut. Dulu saya tanaman lemon. Cuman lemon banyak yang udah mati. Lemon terus jeruk sambal juga banyak. Lemonnya besar-besar loh nih. Ini saya tak tahu juga kenapa. Karena mungkin kurang perawatan. Disiasati lagi. Iya, kayaknya iya. Nah, itu kan sisa-sisa lemon. Makanya saya rencana mau bikin kandang kambing ya mungkin sekitar ukuran 8 kali berapa di situ ya? Sudah ke sini. Di dalam rencananya di belakang sini malahan. Cuman mama tak kejauhan. Kata istri sih nggak usah terlalu jauh. Terlalu jauh. Padahal kalau menurut saya kalau di sini pun tak jauh. Ya kenapa ada orang buka peternakan jauh dari rumah kok. Ini cuma di belakang rumah gitu loh. Artinya kan kalau masih di belakang rumah sih enak. Katanya takut kejepit lah, takut teriak nanti ada apa-apalah malam.
Saya rencana di sini, sebelah sini aja nih. Boleh tuh. Ini mungkin sekitar ukuran 8 kali 4 lah. Ini baru rencana sih, baru langsung. Yang sebesar ini kan. Ah. Memang awet. Tapi kita kalau kandang kambing mungkin kita pakai broti lah, tak pakai kayu bulat. Rencana pakai kayu beli semua nanti. Jadi minimal lantainya itu juga pakai papan yang kecil-kecil biar kaki kambing itu tidak terjepit. Jadi kalau malam kita aman rasanya gitu kan. Yang khawatirnya kalau kambing terjepit malam-malam malas mau datang, tak kedengeran pula. Daripada ditolong kasihan, bisa mati. Iya. Tapi kalau yang nyangkut itu tanduk. Sambil kopinya. Kopi apa nih? Cappuccino ya? Bukan kopi hitam ya? Bukan, ini apa tadi ya? Kopi aren. Kopi aren. Apa? Nggak tahu tadi. Gula aren, yang kuning, bungkus dia kuning gula. Rumah tadi gitu. Satu lagi kita keuntungan tinggal di kampung, salah satunya. Walaupun kebun kita itu tak luas, tapi kan di sekeliling kita nih, kanan kiri depan belakang ini kan kita punya tetangga yang kebunnya luas. Bahkan kadang ada orang yang tinggalnya bukan di Tanjung Sari, tapi dia punya kebun di Tanjung Sari. Cuman kebun itu kayak tak dirawat, tak diapa-apakan, jadi kayak lahan mati. Ya. Jadi barang itu bisa dimanfaatkan dengan masyarakat. Contohnya nih, dulu kan almarhum bapak kami itu kan juga petani kan. Jadi nanam cabai, nanam sawi itu, berhubung kebun di belakang rumah tuh udah banyak pohon-pohon besarnya. Jadi kalau ditebang sayang. Jadi di depan rumah tuh ada salah satu kebun orang. Jadi kebun tuh kayak tak dirawat itu kan, lahan mati. Jadi di bahasa kita ditembung, pinjam untuk ditanami kan. Jadi dibersihkan, nanam cabai, nanam sawi. Jadi itu juga salah satu keuntungan kita. Iya, betul. Di sini sebenarnya banyak lahan tidur, kayak di depan rumah kita ini kan banyak lahan-lahan yang lahan-lahan tidur yang tak ditanami, lahan tidak produktif kan sayang sebenarnya. Kalau seandainya ada orang entah dari mana mau numpang nanam-nanam, kalau menurut saya sih kasih aja, bukan dikasih tanahnya, kasih numpang aja. Kasih numpang, jadi dirawat kebun tuh kan. Kebun kita terawat, terus tidak semak gitu kan, artinya minimal kita bisa membantu orang lain gitu ya kan, itu ibadah gitu kan, bisa menolong orang lain, hanya bisa meminjamkan tanah untuk ditanamkan, itu suatu yang sangat baik, sangat luar biasa sebenarnya. Ini yang kita heran di sini nih, yang orangnya ada tapi kebunnya semua gitu loh. Kebunnya padahal orangnya ada, mungkin karena waktu lah ya, mungkin ada pekerjaan lain, ya kan, ada memang seperti itu. Sayang sebenarnya, apalagi kalau kita bisa tanamin pohon-pohon tahunan lah ya, seperti rambutan, matua, dan lain sebagainya gitu kan, sebenarnya bisa menambah penghasilan gitu kan. Setidaknya belanja dapur kata orang-orang kita itu ada gitu kan. Banyak tapi ada. Iya. Tapi kalau sempat nanam banyak, hasilnya lumayan juga. Bayangkan kalau musim rambutan. Kalau musim rambutan kadang aku tengok orang tuh sampai bertonton loh. Ada yang sampai musim rambutan, contoh lah kayak punya mama mertua saya ini kan, karena dulu banyak di situ kan saya tebang bikin bangunan LKP. Itu kalau dulu pernah beberapa ton sekali panen. Bener, hasilnya banyak gitu loh. Musim kemarin tuh juga ada beberapa rumah itu yang sampai berapa ratus kilo dalam satu pohon itu. Bukan sedikit duitnya. Kalau sempat dikalikan ada sekian puluh pohon gitu. Kan hitungannya gitu aja. Satu pohon, oke lah kita menghasilkan satu pohon itu anggap aja rata-rata sekitar 300 kilo. 300 kilo kali dalam 1 kilonya itu sekitar berapa ya? Kalau 8.000 misalnya. Kalau masih baru-baru panen tuh kan tinggi tuh harganya. Itu bisa belasan. Ya, bisa belasan ribu. Kalau misalnya rata-rata sekarang 8.000 lah. 8.000 kali 300 kilo. 300 kilo. Nah, satu pohon. Berarti itu 8, 16, 24. 2.400.000 satu pohon. Gila. Kalau ada 10 pohon.
itu paling kecil lah ya. Iya. Kalau pohon yang sudah besar, yang usianya udah tahunan, itu biasanya sampai ada yang sampai 500 kilo loh. Benar. Ada yang 1 ton satu pohon. Kalau udah pohonnya udah besar gitu kan. Bayangkan aja kalau sudah segitu harganya apa nggak duit. Padahal ya kalau pohon tahunan sih sebenarnya nggak begitu repot sih perawatannya. Cuman kitanya aja yang kan nggak mau. pohon-pohon yang memang tak banyak penyakit. Betul. Kalau seperti nanam-tanaman yang lain, seperti tanaman apa namanya, kayak sayur-sayuran, cabai dan lain sebagainya, itu kan kayaknya butuh perawatan yang ekstra karena banyak hambanya juga. Tapi kalau pohon tahunan ini ya tidak butuh perawatan ekstra sih gitu sebenarnya. Cuman kita punya kemauan untuk nanam, Bersihkan sikit-sikit, bersihkan terus sikit-sikit, pelek sikit-sikit, dilos-los, sikit-sikit aja, kasih pupuk sikit gitu ya, terus kasih apa, dibersihkan sikit gitu. Kalau sikit-sikit nanti ya tumbuhnya pun sikit-sikit gitu loh ya, butuh perawatan juga, butuh perawatan sehingga pertumbuhannya pun maksimal ya. Kalau artinya kalau kita rawat sesuatu itu menghasilkan untuk kita gitu kan, kan kembali ke kita sendiri, kita rawat. Nah contoh lah macam jambu nih ya kan, karena kita rawat, kita pupuk, selain pupuknya pupuk kandang kambing kita sendiri, kita buang di bawahnya ya, buahnya pun bagus, pertumbuhannya pun bagus, hasilnya pun melimpah gitu. Intinya kan pohon apapun itu meski dirawat dan dibesarkan sepenuhnya Betul. kayak apa? Kayak kambing kita, kayak ternak kita gitu loh. Jadi butuh perhatian ekstra juga. Ini udah Ya, udah jam berapa ini? Enak ngobrol di kebun sampai lupa waktu. jam 6 lewat. Jam 6 lewat. Kayaknya hari pun udah makin petang, kayaknya waktunya kita balik. Oke. Emang kalau bual di kebun nih, kayaknya bawaannya tuh macam tak balik. Karena santai. Santai, ada suara burung, Ya, nyamuk pun udah tak ada kan. Iya. Kalau mau sholat di sini nggak masalah. Itu ada. Makanya kita perlu balik nih. Kalau kata orang tua, Tak boleh. tak boleh maghrib di kebun. Betul. Khawatir takut kesambat. Itu dia. Kopinya. Balik. Alhamdulillah. Itu jambunya dihabiskan. Kami bawa balik aja jamunya. Untuk oleh-oleh.